Assalamualaikum teman-teman. Selamat datang di Tunas Muslim Homeschooling YouTube channel. Channel YouTube Tunas Muslim merupakan channel YouTube yang membahas seputar homeschooling atau unschooling. Bagaimana bisa mendidik anak menjadi solih-solihah sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Serta dapat memfasilitasi agar anak dapat mengenal banyak bidang sejak dini, sehingga kelak mereka dapat mempunyai banyak gambaran. Ingin menjadi ahli di bidang apa sesuai dengan bakat dan minat mereka. Support channel YouTube Tunas Muslim dengan cara subscribe, like, dan share, agar kami semangat membuat video bermanfaat lainnya. Terima kasih ya teman-teman. Di Tunas Muslim ini banyak sekali kegiatan rutinan, kajian, ada ya segala macam-macam lah ya, ada event-event tertentu tentang bakat minat anak. Misalkan kayak kemarin nih ada event belajar fotografi pakai HP untuk anak-anak. Lumayan ya. Kedepannya juga Tunas Muslim akan sering mengadakan event-event menarik seperti ini. Bukan hanya untuk anak, tapi juga untuk orang tuanya. Jadi kegiatan parenting juga ada di sini. Langsung saya bacakan pemateri kita, profil singkat dari pemateri kita yang luar biasa sekali. Karena saya juga mengikuti ya di Instagramnya. Dari Hai Mbak Klevina. Mbak Klevina adalah ibu rumah tangga sekaligus seniman kreatif. Dia juga seorang desainer di Cleveric Kreatif dan pengarang buku di Cleveric Doodle Books. Hobinya adalah bermain dan membuat beragam permainan seru dan lucu. Selain itu, dia juga senang membuat buku anak yang unik dan segar untuk materi homeschooling kedua putranya yang hangat disapa Duo Bolang. Saya Klevina, Instagram saya Klevi_Diartianta. Diartianta itu namanya Duo Bolang, sebenarnya nama belakangnya Duo Bolang sama keluarga ya. Nah, saya memang sehari-hari lebih fokus ke arah homeschooling anak-anak, tapi juga menangani self-publishing di Cleveric Doodle Books dan graphic design di Cleveric Kreatif, walaupun kalau di Cleveric Kreatif saya sendiri nggak terlalu fokus, karena memang fokusnya di homeschooling. Nah, mungkin saya akan cerita awalnya kenapa saya homeschooling. Jadi, homeschooling itu tadinya saya tidak terpikir untuk homeschooling sampai akhirnya saya melihat anak saya kesulitan untuk beradaptasi di lingkungan baru. Saya sudah mencoba beragam sekolah, dari mulai preschool, terus sekolah-sekolah yang diadakan setiap hari Sabtu atau hari Minggu ya, bersama orang tuanya lah dari anak kecil, tapi ternyata memang anak saya itu tipikal cautious ya. Jadi dia itu harus diberitahukan dengan detail sebelum nyemplung di lingkungan baru atau bertemu orang baru. Jadi nggak bisa kalau dadakan gitu. Dan itu memang dari bayi. Jadi memang bayi dari lahir itu ibaratnya kalau jarum jatuh dia pasti bangun. Walaupun jarum. Bisa kelihatan dari sejak bayi newborn ya Mbak ya? Iya. Bisa. Sedangkan kalau misalnya adiknya itu dari bayi itu udah sleep through the night. Bayangkan kalau anak bayi itu biasanya setiap 1 jam katanya bangun, seperti abangnya, adiknya nggak, sulit sekali dibangunkan. Jadi kalau misalnya dia udah tidur jam 8 atau jam 9 malam nih, abis nenen terakhir, abis ASI terakhir, itu ya dia akan bangun lagi jam 5 atau jam 6 pagi. Ya nggak bangun. Jadi walaupun baru lahir, saya nggak mengalami yang namanya begadang. Tidak, itu anak kedua. Beda dengan anak pertama yang ya saya geser sedikit atau bapaknya naikkan tempat tidur dikit bangun langsung butuh digendong gitu. Mbak, jeda berapa selisih berapa tahun sih Mbak antara anak pertama dan anak kedua? 4 tahun. Oh, 4 tahun. Sekarang usianya udah berapa aja nih? Kalau anak pertama saya udah 9 tahun. Kalau si adiknya, si Balang itu kan singkatan bayi petualang, kalau Bolang kan bocah petualang ya. Jadi kalau adiknya itu usianya 5 tahun sekarang. Nah, karena lihat anak saya itu serba cautious, disekolahin sama mental, akhirnya saya memutuskan untuk mengobservasi anak saya aja gitu.
kenapa sih dia seperti ini, dan saya akhirnya membaca banyak sekali buku karena saat itu memang gitu sih awalnya. Udah usia berapa, Mbak? Maaf, anak pertamanya namanya siapa, Mbak? Namanya sih Fagan ya, tapi sering dipanggilnya memang Bolang aja gitu. Abang. Si Abang ya. Abang nih usia berapa, Mbak, waktu Mbak Clay udah sadar nih, maksudnya udah nggak bisa kayak gini nih, ini nggak bener nih gitu. Umroh saat itu. Saya pulang dari umroh. Jadi saya sampai ASI saya susah sekali keluar, saya sampai minum pil penambah ASI ya. Gitu karena anak saya juga alergi sufor, dan saat itu ada yang di supermarket tuh sempat dikasih tahu pakai susu kedelai aja, dan ternyata setelah saya observasi lagi survei, susu kedelai itu ternyata tidak boleh kan, karena dia tidak mengembangkan imunitas anak gitu loh. Jadi memang bukan susu pengganti, memang harus susu sapi harusnya gitu kalau misalnya tidak bisa ASI. Akhirnya ya udah, karena anak saya alergi, jadi saya tetap kasih ASI gitu. Jadi memang banyak sekali tekanan, terus bagaimana jadinya kayak ada kesempatan umroh, pulang dari umroh itu ya semakin mantap aja gitu, saling mengenal lah gitu. Oh jadi gitu ya. Jadi itu akhirnya membuat Mbak Clay ini memutuskan untuk yaudah sini ini abang sama adik udah ada homeschooling aja lah gitu mungkin ya. Abang sih dulu ya, itu yang abang ya. Penjajakannya ya gitu, dari situ homeschooling. Terus dia usia berapa ya? 3 tahun gitu, saya sempat masukin lagi ke sekolah, saya pengen lihat gitu, apakah dia udah siap, ternyata nggak siap juga gitu. Terus usia 5 tahun masuk sekolah lagi, ternyata tetap semakin shutdown gitu anaknya. Jadi memang dia tipikal anak yang harus mendapat jawaban dengan konkret dan sesuai dengan logika. Jadi kayak dia takut akan suara. Suara tuh dia takut banget, jadi kalau misalnya ada suara ber gitu, dia bisa kayak teriak-teriak, jerit-jerit, dan menangis. Tapi kalau misalnya saya ajak, nih sini bang, ternyata itu cuma suara mesin AC atau pompa air, dia melihat, dan abis itu ya udah baik-baik aja gitu. Jadi Mbak Clay sempat ini nggak bawa abang ke psikolog nggak waktu itu? Enggak ya. Jadi emang Mbak mengenali sendiri anaknya ya dengan ikatan batin gitu ya Mbak ya? Karena saat saya melihat anak saya seperti itu, saya membeli beberapa buku kedokteran, bahkan beberapa buku psikolog juga, dan saya tidak melihat tanda-tanda yang perlu datang ke psikolog di anak saya gitu. Dia bisa kok mengikuti perintah, dia bisa melihat saya dan mengenali muka saya, mengenali muka beberapa orang, cuman memang dia butuh diberitahu ini apa. Kan hitungannya sebenarnya bayi itu kan pertama kali datang ke dunia nggak tahu apa-apa. Yang dia tahu cuma orang tuanya. Jadi benda-benda di sekitarnya itu mungkin terkadang membuat dia bertanya-tanya ini apa, something new ya, sesuatu yang baru juga kan, takut juga kan kadang-kadang, apalagi anak-anak gitu, bayi gitu. Terus gini Mbak, yang menjadi pertanyaan banyak orang itu ketika homeschooling, please kita aja yang anak-anak yang ibu-ibu aja banyak yang ngeluh ya, ketika anak-anak pada daring semua kan stres ya. Itu gimana sih manajemen waktunya, terus yang dikhawatirkan ketika mendengar kata homeschooling itu biayanya nggak mahal kan? Biaya gimana soal biaya gitu, karena banyak yang asik juga nih yang homeschooling tapi takut mahal gitu. Mahal nggak sih Mbak sebenarnya? Tergantung sih keputusan kita, sama kan, sekolah juga ada yang murah, ada yang mahalnya sampai seharga mobil mahal kan. Nah, sama aja. Kalau misalnya kita bayar ke sekolah, saya sempat sharing di Instagram saya. Sebelum saya benar-benar serius memutuskan homeschooling, tentunya saya mengukur budgeting kami. Jadi saya survei kalau anak saya masuk ke sekolah saat itu, apa yang dia butuhkan. Lalu kalau dia di rumah sama saya, apa yang dia butuhkan. Nah, ternyata dari hasil survei saya itu, saya saat itu survei di sekolah yang sangat mahal waktu itu. Itu homeschooling ya, tapi yang mahal gitu ya? Bukan, homeschooling kan nggak pakai lembaga. Oh, nggak pakai lembaga ya? Enggak. Oh iya. Memang tidak pakai lembaga kan. Jadi saya survei sekolah, bukan sekolah homeschooling ya, jadi ini sekolah formal. Jadi sekolah formal itu yang mahal, saya ambilnya mahal.
Terus saya ambil yang negeri. Baru saya bandingkan dengan homeschooling. Ternyata negeri dan homeschooling itu mirip-mirip, beda-beda tipis saja gitu. Bedanya homeschooling bisa mahal kalau saya memutuskan, oke, nah kita menjelajah alamnya, kita traveling yuk ke luar negeri, nah baru tuh mahal. Atau kita traveling yuk nak, yuk ke luar pulau, itu mahal. Tapi kalau misalnya kita jalan-jalan di sekitar rumah aja yuk nak, yuk, atau piknik taman yuk nak, atau cari-cari daerah-daerah sekitar kita gitu, itu bisa jauh lebih murah dibandingkan sekolah. Kenapa? Karena sekolah itu kan pertama bayar uang pangkal, terus Benar-benar. bayar uang per SPP. semester, iya SPP, terus bayar seragam sekolah. Ya, benar. Nah, terus habis itu bayar Transport, Mbak, jangan lupa transport. Terus habis gitu bayar buku yang terkadang benar. kita cuma pakai Buku sekali. yang kadang tidak menarik dan anak-anak tidak membaca, akhirnya menjadi formalitas Ya, aja di benar, yang hanya dipakai sekali itu setelah anak naik kelas, buku itu tidak dipakai lagi. Terus bayar peralatan sekolah, terus bayar sesuatu yang terkadang menjadi permintaan guru yang sebenarnya anak tidak terlalu berminat gitu loh. Jadi di situ. Sedangkan kalau misalnya homeschooling, pertama tidak perlu pakai seragam, pakai baju tidur juga nggak apa-apa. Terus nggak ada yang namanya SPP sekolah. Terus nggak ada yang namanya uang pangkal sekolah. Yang dibutuhkan orang tua adalah mencari buku-buku yang memang menjadi minat anak atau yang dibutuhkan untuk mengantarkan anak menuju apa yang dia mau gitu, menuju kebahagiaannya si anak itulah gitu. Terus peralatan-peralatannya juga yang dibutuhkan anak juga biasanya cuma pensil, cat, dan itu tuh awet gitu loh, bisa sampai berapa bulan baru habis gitu. Terus sisanya ya diambil dari kehidupan sehari-hari. Terus perlengkapannya juga kayak ya yang Mbak lihat itu kan recycle gitu deh. Sampai tidak ada biaya, bahkan itu memanfaatkan sesuatu yang sebenarnya bisa menjadi sampah gitu. Gitu sih, Mbak. Mbak, bentar Mbak, pengen jadi pertanyaanku lagi itu gini Mbak, homeschooling itu nggak punya temen dong, kan kalau di sekolah kan kita hahi sama temen ya. Nah ini gimana nih Mbak kalau homeschooling anak-anak kita nih, apakah nanti akan membentuk sosial, nggak punya karena terbiasa tidak punya teman dan sebagainya, itu gimana Mbak kalau homeschooling tuh? Kalau misalnya bersosialisasi, sebenarnya yang dibutuhkan adalah rasa percaya diri, tahu apa yang dia mau, dan tahu batasan-batasan terhadap adab ya, maksudnya terhadap antara manusia, antara hewan, antara lingkungan, kayak gitu loh. Jadi hal itu di dalam homeschooling itu benar-benar menjadi fokus kami. Karena kalau misalnya kita langsung menyemplungkan anak ke sekolah, ternyata dia tidak tahu apa yang dia mau, terus nggak temennya melakukan ini, terus akhirnya dia ikut-ikutan, dan akhirnya salah jalan, kan sama aja toh nggak bersosialisasi dengan baik gitu. Terus Iya, atau dia di rumah sering dimarahin sama orang tuanya, atau sering mendapatkan perilaku buruk dari gurunya, atau mendapat kata-kata yang judgement yang negatif dari gurunya sehingga dia minder gitu. Akhirnya dia juga sulit untuk bersosialisasi toh, atau dia akhirnya karena dia tidak percaya diri, akhirnya ketika temannya melakukan sesuatu ke dia dan dia takut dan tidak bisa berkomunikasi ke temannya, akhirnya temannya akan berkali-kali melakukan hal yang sama ke dia karena temannya itu ngerasa, ih lucu banget sih dia, gue gini takut gue gini, akhirnya dia dibully. Nah, karena saya juga pernah mengalami kejadian tersebut, maksudnya bullying ya. Saya korban bullying juga sampai SMA. Nah, dari situ saya ngeliat lah, untuk apa kita kalau misalnya kita sekolahin anak, akhirnya anak kita sampai besar tidak bisa berkomunikasi yang baik, bahkan ke orang tuanya. Terus dia mendapatkan lingkungan teman yang kita tidak bisa menghandle lagi, karena sudah terlalu jauh gitu. Atau dia ikut-ikutan temennya, dan karena di sekolah itu tidak ada yang memagari gitu ya, karena gurunya kan harus menangani banyak murid, akhirnya dia karena tidak berkomunikasi sama kita, akhirnya ya udah pertemanannya kayak sosialisasinya jadinya salah gitu. Nah, kalau misalnya di homeschooling sebenarnya teman itu bisa berasal dari tetangga, dari ponakan-ponakan misalnya, terus misalnya dari teman anak-anaknya temanku, nah kayak gitu. Biasanya seperti itu.
Cuman memang yang aku fokuskan adalah di awal dia harus percaya diri dulu. Terus bisa mengkomunikasikan apa yang dia mau atau apa yang tidak dia suka, dan dia harus memiliki sopan santun, adab ya, misalnya sesuai dengan Islam, terus saling menghargai. Karena yang aku terapkan adalah, pertama, kamu tidak boleh menghina, karena semua di dunia ini adalah milik Allah. Kalau kamu menghina sesuatu, walaupun hewan sekecil aja kamu hina, berarti kamu menghina ciptaan Allah, kayak gitu. Jadi memang hal seperti kayak karya apa, aku nggak pernah bilang, nah itu karyanya jelek ya, atau bagus ya, enggak. Aku bilang, oh karyanya unik. Aku lebih ke arah ke sana. Unik ya nak, gitu. Karena semua itu hasil pemikiran ciptaannya Allah. Gitu. Kalau kita menghina sesuatu, bahkan ketika orang itu misalnya beda keyakinan atau apa, kita juga nggak boleh menghina, karena gimana pun juga itu ciptaannya Allah, kayak gitu. Terus kalau misalnya dia ingin melakukan sesuatu atau ada yang tidak dia suka, dia harus berbicara, berkomunikasi yang baik, gitu. Usahakan orang yang diajak komunikasi itu mengerti, nah, kayak gitu. Jadi terus kalau misalnya dia mengalami perasaan atau emosi yang tidak dia mengerti, aku akan bantu itu sehingga ketika dia kesel sama temannya, dia mampu mengolah emosinya sendiri, gitu. Jadi dia mampu berdamai sama diri dia sendiri. Jadi Seperti udah itu. secara tidak langsung udah diajarkan mengenali diri sendiri ya Mbak ya. Iya. Ya susah, kadang kita yang udah dewasa aja sulit mengenal diri kita sendiri, akhirnya segala aspek kehidupan bermasalah kan. Iya benar. Nah, terus Mbak, gimana mengkomunikasikan ini ke keluarga besar ya kan? Apalagi kalau lagi lebaran. Adik kamu sekolah di mana? Gitu. Hah? Homeschooling, nah gitu loh Mbak. Kalau saya tipikalnya tipikal yang ya mereka tidak mengalami apa yang saya alami, kenapa saya harus pikirin itu? Saya begitu sih. Jadi yang jelas saya sudah mengutarakan tujuan homeschooling itu apa, goals-nya seperti apa, visi misi kami seperti apa. Kalau dia tetap ngejudge atau seperti apa ya terserah aja. Toh kalau anak kita kenapa-napa, emang mereka mau bertanggung jawab, gitu kan? Emang Iya kalau benar-benar. misalnya nanya, emang anaknya kenapa nggak disekolahin? Saya pernah sih jawab, oh kalau misalnya saya sekolahin, bolehkah saya memilih sekolah mahal terus dibayarin? Saya pernah begitu. Oh iya benar-benar. Nah kayak gitu. Jadi maksudnya saya tidak terlalu ambil pusing omongan orang lain, dan alhamdulillah orang tua saya dan mertua saya itu fine-fine aja gitu loh. Keputusan, toh juga anak itu kan diamanahkan ke orang tuanya. Jadi itu tanggung jawab orang tuanya, karena terutama papa saya bilang, ya nanti kalau di akhirat kan bukan papa mama yang ditanyain, tapi kamu sama suamimu, gitu papa mama. Karena papa aku kan basicnya kan kiai kan, keluarga kiai semua gitu. Jadi ya begitu gitu. Jadi memang nggak ada masalah sih kalau keluarga. Ada satu dua, tapi ya saya akan menjawab seperti itu kurang lebih. Bodo amat lah ya, yang penting kan keluarga dekat kita, kayak orang tua kita, orang tua suami itu mendukung gitu kan ya Mbak. Iya. Tidak mempermasalahkan itu. Terus, oke teman-teman di sini, bunda-bunda boleh sambil tanya jawab di sini, nanti akan saya bacakan di sesi Q&A. Tolong pertanyaannya ditaruh di kolom Q&A ya, jangan di chat. Jadi kalau di chat nanti kecampur-campur. Jadi langsung aja di Q&A, nanti akan saya ajukan tanyakan ke Mbak Clay saat sesi tanya jawab. Terus nih Mbak, kita lanjut lagi ya Mbak ya. Terus anak-anak ini si 2 bolans itu apakah manajemen waktunya gimana nih? Ataukah Mbak punya yang namanya kurikulum sendiri? Terus jadwalnya udah diatur nih. Dari jam 8 bangun, mandi, belajar, gini atau gimana Mbak? Adakah target dari Mbak sendiri per 1 sampai 3 bulan si 2 bolang harus udah bisa ini atau gimana Mbak? Kalau target itu sudah saya set saya bikin kurikulum. Jadi untuk 1 tahun, lalu saya pecah lagi jadi 6 bulan, terus per bulan, per minggu, sama per hari. Nah, kurikulumnya ini tidak mengikuti kurikulum tertentu, jadi emang pure dari observasi. Untuk jadwal itu, memang saya membuat jadwal, tujuannya adalah untuk mengatur ritme 2 bolang, dan juga mengatur keseharian saya sendiri, gitu. Jadi
agar saya keep on track. Kadang-kadang kan kita kan kayak, wah, udah ini lagi nyuci piring, bentar ya nak. Nah, kalau misalnya kayak gitu kan gawat banget ya. Maksudnya anaknya jadi terbengkalai gitu kan. Jadi akhirnya biasanya saya membuat jadwal, tapi jadwalnya tidak benar-benar saklek gitu, nggak fix. Jadi memang fleksibel. Kalau memang ada kegiatan tertentu dan yang menurut saya itu masih acceptable, ya nggak apa-apa gitu. Dan saya juga membuat tugas per hari itu tidak harus langsung dikerjakan hari itu juga gitu loh. Jadi tidak ada set tertentu gitu, bersifat fleksibel gitu. Jadi ada jadwal tapi sifatnya fleksibel gitu. Enggak, kalau di sekolah umum kan biasanya anak-anak tuh nggak enjoy sama tugas dan PR sekolah kan, karena terlalu di deadline. Anak-anak yang waktunya main tapi ini harus beban pikiran segudang PR gitu, enggak ya Mbak ya kalau ini ya? Kalau bedanya sih, kalau sekolah formal itu kan sebenarnya memang udah ada waktunya. Karena kalau nggak dikasih waktu, kasihan dong guru-gurunya ya, harus stay di sekolah 24 jam. Sedangkan kalau homeschooling, gurunya itu memang siap sedia 24 jam di rumah, gitu kan. Jadi memang tidak ada waktu, dan bisa sebagai ibu pun saya kan selalu observasi anak, sehingga saya bisa melihat mood dia seperti apa, apakah dia sudah bosan atau apa. Kalau misalnya sudah bosan, berhenti dulu, kita main dulu, atau makan dulu. Kalau anak saya paling senang diajak makan sih daripada main. Makan dulu, makan cemilan dulu, habis itu nanti lanjut lagi gitu. Masih biasa begitu kan, kalau misalnya sekolah kan enggak. Iya benar-benar. Mbak, terus gimana nih kalau misalkan dari muda-muda di sini ada yang kesulitan, aku pengen sih anakku homeschooling, tapi ayahnya atau bundanya sendiri tuh punya usaha atau punya pekerjaan. Gimana nih Pak solusinya? Saya sendiri juga seperti itu, Pak. Suami saya itu sekolah kerja kantoran, kecuali sekarang work from home ya selama pandemi. Terus saya sendiri juga kadang-kadang harus meeting sama klien, terus harus percetakan atau ngobrolin tentang kerjaan sama tim. Cuman itu berarti kita harus pintar-pintar aja ngaturin waktu. Dan kalau memang tidak sanggup, kita bisa meminta bantuan orang lain, misalnya pakai ART, asisten rumah tangga. Kalau saya kan nggak pakai. Terus kalau misalnya orang tua kerja, misalnya ibunya atau bapaknya kerja dan bisa bawa anak, bisa tuh bawa anaknya kantor. Itu juga bisa menjadi materi homeschooling. Jadi dia bisa observasi orang tuanya bekerja ngapain aja sih. Oh ternyata tuh uang yang mereka pakai atau kehidupan sehari-hari mereka itu hasil kerja keras orang tuanya. Jadi memang akhirnya mereka bisa melihat langsung nih, ini orang tuanya memang benar bekerja. Sebenarnya itu banyak sekali sih. Jadi ya ada pelajaran juga ya di balik orang tua yang ngajak anaknya kerja. Iya, kayak saya. Itu juga masuk dalam kategori sekolah ya, Mbak ya? Iya, itu juga sekolah juga. Jadi kayak anak saya itu ketika saya meeting ya saya bawa. Saya ke percetakan saya bawa, dia jadi bisa melihat, oh percetakan tuh seperti ini, mesinnya seperti ini toh. Oh ternyata alur pekerjaan mama itu dari A sampai menjadi buku atau menjadi desain itu panjang sekali. Pantesan aja mama tuh kadang-kadang tuh suka begadang pas abang bangun, misalnya kayak gitu loh. Jadi dia pun akhirnya muncul empati kepada orang tuanya. Nah di situ kan empati dan simpati ini sebenarnya perlu dibangun sejak dini kan. Dan kalau misalnya orang tuanya bekerja, itu juga salah satu momen untuk membangun empati anak terhadap orang tuanya, agar nanti ke depannya dia bisa memiliki empati terhadap orang lain gitu. Terus Mbak, apa itu? Pernah nggak sih kehabisan ide mau ajak main apa nih? Si dua bulan nih mau aku ajakin main apa lagi ya gitu? Ataukah emang Mbak Clay ini punya rencana atau list gitu? Hari ini dia jadwalnya main ini, besok main ini, main itu, gitu nggak Mbak? Kalau list yang benar-benar saya konsep itu biasa saat mereka masih bayi.
dari bayi sampai usia toddler ya, 3 tahun, 4 tahun gitu. Itu semua saya konsep. Jadi hari ini dia akan main seperti apa. Jika dia bosan, dia mungkin akan main apa. Kalau misalnya memang dia udah bosan semuanya atau nggak minat, dia boleh main di alam. Jadi misalnya main batu, main metik-metikin daun, atau main pasir, main tanah, gitu. Misalnya lumpur gitu ya, nggak apa-apa gitu. Nah, tapi ketika anak sudah lebih tua lagi, masih 4 tahun ke atas, karena dia terbiasa menerima kegiatan-kegiatan yang seperti itu, jadi ketika materi saya sudah habis, biasanya mereka kayak punya inisiatif sendiri untuk mewujudkan ide-idenya mereka hasil dari materi yang dipelajari sebelumnya gitu. Kurang lebih gitu. Gitu. Jadi kayak udah Jadi mulai dari situ kelihatan juga ya Mbak ya, kelihatan bakat dan minat anak ya, dari mulai Mbak Clay bikin jadwal main anak dari bayi sampai toddler, dari situ kelihatan ya bakat minat anak-anak si abang dan si ade ini kemana aja condongnya gitu, jadi kelihatan ya Mbak dari situ ya. Sebenarnya dari bayi bisa terlihat sih, kayak misalnya anak saya yang pertama, dari bayi itu setiap kali melihat roda, yang tadinya nangis, wah teriak-teriak jejeritan, itu bisa langsung diem. Diem gitu ngeliat roda. Jadi kayak, atau ngeliat truk-truk besar gitu, dia akan diem, dan langsung bisa sumringah gitu loh. Padahal dia tuh lagi takut sama orang baru tuh bisa dicuekin gitu. Gitu. Nah, akhirnya semakin lama, oh ternyata dia memang lebih tertarik terhadap mesin, karena semua pertanyaan dia itu berhubungan tentang how to things work. Jadi bagaimana benda-benda itu bekerja, gitu loh. Dan bagaimana makhluk hidup itu bekerja, seperti itu. Jadi jangan pernah menyepelekan pertanyaan anak deh. Kalau saran saya untuk melihat. Kadang itu kan orang tua itu kan kalau anak lagi kritis kan, apa sih nah ya jangan aneh-aneh kan gitu ya. Nah, itu bahaya sebenarnya. Jadi akhirnya membuat anak merasa dirinya itu, pertanyaannya itu tidak berharga, sehingga nanti ke depannya dia tidak akan bertanya ke orang tua, malahan bertanya ke orang lain. Dan yang paling gawat adalah yang ditanya adalah orang yang asal-asalan jawabnya gitu loh. Benar. Akhirnya dia jadi ini ya, mendapat jawaban yang kurang tepat atau bisa terjerumus ya Mbak ya. Sebenarnya gitu ya. Dan satu lagi, anak juga akhirnya tidak percaya dengan orang tua, karena anak kan mungkin ya, kalau dulu nih saya dulu sama pembantu seringannya. Jadi ketika saya tanya ke pembantu itu jawabnya asal-asalan, dan ketika sudah besar saya jadi nggak percaya sama pembantu itu gitu loh. Bahkan ada tetangga saya juga besar sama tetangga juga. Jadi tetangga saya, oh ternyata semua yang dijawab sama dia itu asal-asalan, kok nggak begini kok. Akhirnya setiap kali dia ngomong, ya saya nggak mau dengerin dia ngomong gitu. Orang dia udah pernah bohongin saya berkali-kali, jawaban dia nggak ada yang benar. Nah, itu gawatnya. Nanti anak bisa tidak percaya sama orang tua ketika si anak itu udah belajar yang benar gitu. Kan gawat ya. Orang tua ngomong nggak dia dengar nanti. Iya benar. Mbak, ini kita coba cicil jawab pertanyaan ya. Karena waduh banyak banget nih antusiasnya nih. Dari Mbak Farida Rifai. Assalamualaikum Mbak Clay. Bagaimana Mbak Clay menyusun kurikulum? Buku apa yang Mbak Clay gunakan sebagai panduan, dan kurikulum disusun apakah sudah dari awal tahun atau go with the flow? Makasih. Ini jawab satu-satu atau gimana? Satu-satu aja Mbak, saya takut lupa. Iya, ini dari Mbak Farida, terus Mbak Atik juga sama pertanyaannya seperti Mbak Farida. Kebanyakan rata-rata tanya ini sih Mbak, kurikulumnya tuh gimana sih? Apakah sesuai dengan yang ada di sekolahan atau gimana gitu? Saya sebelum ini aja deh Mbak, daripada aus dari tadi ngomong terus. Bisa, nggak apa-apa Mbak, ini saya betulin jilbab saya kok. Jadi saya pernah sharing tentang kurikulum ini. Sebenarnya dalam homeschooling itu boleh ada kurikulum, boleh juga tidak. Karena basic dari homeschooling adalah orang tua mengikuti minat anak. Beda dengan sekolah formal. Kalau sekolah formal, guru itu menyuapi pendidikan ke anak. Tapi kalau misalnya di homeschooling, anak itu di-encourage, disemangati untuk selalu mencari tahu
suatu hal gitu. Jadi dia selalu semangat untuk belajar sesuai dengan minatnya gitu. Jadi orang tua tidak sepenuhnya menyuapi anak, justru anak mencari jawabannya gitu. Jadi orang tua tuh kayak semacam fasilitator aja gitu buat anak. Gitu. Jadi kalau misalnya tidak pakai kurikulum juga nggak masalah. Tapi kalau mau pakai kurikulum itu biasanya kalau saya sendiri itu memang hasil dari observasi. Pertama, saya akan membuat visi dan misi dari keluarga kami apa, goalnya seperti apa, lalu di-break menjadi komponen-komponen. Misalnya, komponennya adalah karena saya ingin anak itu belajar tauhid, terus mengenal Allah, mencintai Allah gitu kan, agar bisa mencintai semua ciptaan Allah. Jadi saya membuat komponennya adalah mengenal Allah, mengenal diri sendiri, mengenal lingkungan gitu. Nah, dari situ nanti bisa di-breakdown lagi gitu. Jadi kayak misalnya mengenal Allah gitu. Jadi mengenal Allah itu saya akan break gitu di kurikulum itu dengan cara melihat ciptaan Allah. Sederhana aja, awan ciptaan Allah. Oksigen ciptaan Allah asalnya dari mana? Tumbuhan. Terus abis gitu kayak tubuh kita itu ciptaan Allah, butuh apa? Nah, gitu maksudnya spesialnya Allah tuh apa sih gitu. Karena anak itu kan sebenarnya kalau misalnya tidak bisa dilihat, gimana dia bisa mengenal Allah gitu loh. Padahal sebenarnya Allah itu ada di mana-mana gitu. Tapi kan dia nggak tahu maksudnya di mana-mana tuh apa ya. Aku kan nggak bisa lihat apa-apa kan gitu ya kalau anak kecil ya gitu kan. Mana aku bisa percaya gitu. Nah, jadi seperti itu. Jadi saya tumbuhkan dia di dalam diri dia untuk mencintai Allah melalui ciptaannya gitu, melalui Dari kebesarannya. situ aja kayaknya bayangan saya udah kebentuk pelajaran sains. Ya nggak sih, Mbak? Ya, jadi dari science, dari literasi semuanya di situ ada gitu. Jadi seperti itu kurikulumnya saya. Tapi kalau misalnya masih bingung juga sebenarnya bisa membeli kurikulum-kurikulum yang dijual di online. Biasanya tuh banyak banget sih, saya cari kurikulum aja gitu tuh banyak banget. Cuman memang tidak bisa. Iya di Instagram Mbak Clay suka ini ya, suka mungkin posting rekomendasi buku-buku panduan orang tua yang anaknya homeschooling atau apa gitu. Enggak, saya enggak sharing karena sejujurnya buku-buku yang saya beli membuat saya bingung sejujurnya. Oh Jadi gitu, ya ya. jadi kayak di sini bilangnya ini, di sini bilang ini, karena saya baca dari di luar, terus habis itu baca buku yang di Indonesia seperti apa. Sebenarnya banyak banget yang bagus, tapi itu tidak menjadi acuan saya sepenuhnya gitu loh. Itu hanya sebagai sumber inspirasi saya aja gitu. Dulu itu pertama kali itu saya mendengar homeschooling itu dari Mbak Kiki Barkiah ya. Dari beliau awal-awalnya. Nah, dari situ saya akhirnya membeli banyak buku homeschooling, tapi bukan benar-benar menjadi acuan dan kurikulum. Kalau misalnya seandainya nanti membeli kurikulum, itu juga tidak bisa langsung diaplikasikan ke kita. Jadi harus diadaptasi lagi dengan keluarga kita. Gitu. Bahkan sekolah formal pun, itu mereka dapat kurikulum dari pemerintah, tidak langsung diaplikasikan ke sekolah itu. Jadi mereka akan mengadaptasi dengan visi misi dari sekolah masing-masing gitu loh. Jadi sebenarnya tidak ada yang namanya kurikulum yang saklek yang harus kayak gitu persis gitu. Kurang lebih gitu. Jadi kurikulum itu akan disesuaikan dengan keadaan kita dan anak kita ya. Nah kalau saya sendiri kenapa pakai kurikulum itu ya kembali lagi biar saya keep on track. Kalau enggak saya hilang fokus karena saya juga harus ngurusin Kafrek Doodle, terus itu ngurusin kerjaan rumah karena saya nggak ada RT. Nah kalau tidak ada itu saya ya kehilangan fokus gitu. Jadinya kasihan juga anaknya juga jadi bingung kan ya Mbak ya. Mbak terus ini aku membacakan pertanyaan yang sama dari Mbak Nanda Putri dan yang ini sama pertanyaannya. Mau tanya, apakah anak Mbak Clevi terdaftar di PKBM untuk ikut ujian nasional nanti? Apakah kalau homeschooling wajib daftar PKBM? Tuh, Mbak. Enggak. Anak saya tidak terdaftar karena saya belum kepikiran untuk
memasukkan dia ke sekolah formal, dan dia sendiri juga belum berminat masuk sekolah formal, jadi saya tidak daftar ke PKBM. Mungkin nanti kalau dia sudah mau masuk kuliah, saya akan tawarkan lagi apakah dia mau masuk kuliah atau tidak. Jadi kalau misalnya dia mau masuk kuliah, tentu dia harus ikutan PKBM biar bisa ikut ujian paket ya, ujian paket. Mbak, gitu bisa ya, Mbak ya? Maksudnya tuh kalau homeschooling itu berarti kalau ikut PKBM kan dia harus belajar IPA, IPS, matematika gitu kan? Soalnya kan soal gitu kan emang. Sebenarnya uniknya dari homeschooling adalah orang tua tidak mengeneralisir semua anak. Jadi kalau sekolah formal itu semuanya itu digeneralisirkan, disamakan. Jadi anak yang belum bisa itu akan terseret-seret. Mau kalau mau naik kelas kamu silakan semua pelajaran yang nggak ngerti, pokoknya kamu harus bisa jawab. Nah, terus kalau anak yang sudah jago banget nih, udah hatam nih matematikanya, tapi yang IPA IPS-nya dia nggak jago, dia biasa-biasa aja nih, itu tidak bisa meneruskan pelajarannya karena dia belum naik kelas. Jadi dia akan stay di kelas itu sampai naik kelas baru dia bisa bisa advance lagi matematikanya. Sedangkan kalau di homeschooling tidak seperti itu. Misalnya begini, anak saya yang nomor 1 ini sangat menyukai mesin. Mesin apa saja dia suka. Jadi dia belajar dari nol sampai akhirnya dia mempelajari yang namanya fisika, kimia, matematika gitu loh. Bahkan kemarin kami sudah mau masuk kayak kosinus, tangen dan sebagainya, tetapi ternyata ada bagian pecahan yang belum matang. Jadi dia masih belum nangkep gitu basicnya. Jadi saya ulangi lagi, saya tarik mundur lagi dianya gitu. Nah, terus kayak dia mungkin ada yang bertanya, wah ini tuh yang saya pelajari SMA lah ya. Karena kan dia belajarnya hampir 24 jam sama saya. Jadi kalau misalnya dia masih tertarik, bisa lanjut terus gitu loh. Besoknya dia masih tertarik, ya lanjut terus gitu. Makanya anak homeschooling itu terkadang pencapaiannya jauh lebih cepat ketimbang anak yang sekolah formal. Atau misalnya anak kedua saya, si adik ini, dia suka matematika. Oke, sekarang dia sekolah online. Dia ikutan sekolah online karena dia sendiri yang ingin ikutan sekolah online, karena biasanya dia selalu ditinggal abangnya bermain dengan teman-temannya di rumah, tetangga maksudnya. Ya, dia anak bawang yang selalu ditinggal, terus pulang ke rumah tuh nangis-nangis, padahal dia senang bermain gitu loh. Iya, jadi dia pengen. Berarti sekolah online itu sekolah non formal ya, Mbak ya? Formal, sekolah formal, sekolah swasta. Sekolah formal. Iya, dia ikutan sekolah swasta, tetapi sayangnya ketika dia sudah lulus psikotes, pandemi. Ketika pandemi mau nggak mau dia online kan. Ketika online ternyata tidak sepenuhnya dua arah belajarnya. Karena kan terhalang dengan sinyal, kadang-kadang gurunya ngomong terus berhenti, gitu. Terus akhirnya dia kadang-kadang ngantuk, capek, males, terus ngeliat kegiatan abangnya jadinya dia terdistrak gitu. Nah, di sini akhirnya saya kembali lagi menarik dia di homeschooling. Jadi sekolah formalnya itu untuk jaga-jaga seandainya nanti dia akan masuk lagi, silahkan gitu. Jadi saya tetap bayar tapi untuk jaga-jaga aja gitu, nanti dia akan masuk sekolah lagi gitu. Nah, anak kedua saya ini matematikanya benar-benar advance. Dia 5 tahun, tapi dia sudah mengerti betul konsep matematika pembagian dan perkalian. Wow, 5 tahun ya, Mbak? 5 tahun. Dan dia tapi kemarin, itu tentu saja Mbak juga treatment itu dari toddler ya, Mbak? Dari umur berapa, Mbak? Sebenarnya matematika itu kan bisa kita kasih tahu dari usia bayi ya. Jadi misalnya gini, kita lagi bermain dengan bayi nih. Misalnya anak saya masih bayi. Dek, ini ada bola nih, mau punya 2 bola. Kasih 2 bola tuh seperti ini loh, 1, 2. Ini bola yang di kiri, ini bola yang di kanan. Seperti itu. Terus nanti ketika dia udah tahu gitu ya, wah mama tambah lagi nih 1 bola nih, wah jadi 3 bola, adek misalnya kayak gitu. Kan itu kan sebenarnya dia udah mengerti, oh kalau misalnya tadinya 2, kalau ditambahin 1, jadi 3 gitu. Kurang lebih gitu. Jadi makanya kan saya bilang belajar sambil bermain itu seperti itu. Jadi anak bayi pun bisa diajak
bermain sambil belajar gitu. Nanti Jadi itu lebih nyangkut ke otak nggak sih Mbak daripada yang sekolah formal. Sekolah formal kan harus ini nih lihat angka nih, duduk bersila 1 tambah 1, 2 tambah 3, gitu nggak sih? Anak sebenarnya kan gini, jadi malas dong. pada dasarnya manusia itu kalau bahagia akan mudah sekali menyerap informasi yang dia dapat. Tapi kalau misalnya dia ngantuk, dia capek, dia males, itu tidak akan ada yang masuk. Gitu. Apalagi kalau emosinya lagi tidak stabil. Percuma mau diajarin kayak apa ya, percuma kalau dia lagi nangis juga kita ngomong apa juga nggak akan masuk gitu. Nah, jadi kalau misalnya anaknya di sekolah itu bahagia, seneng gitu ya, mungkin masuk. Tapi kalau misalnya ternyata anaknya karena ada ngantuk terus tetap dipaksa untuk belajar, ya nggak masuk. Kan gitu ya. Itu kan sebenarnya manusiawi gitu. Kalau kita udah ngantuk terus kita dikasih pelajaran kan kayak apa sih gitu, habis itu lewat aja begitu. Masalahnya nih Mbak, masalahnya memang kalau di sekolah, aku tidak bermaksud menjelekkan sekolah formal, enggak ya. Tentu saja ada kelebihan dan kelemahan. Jadi maksudnya sekolah formal di negara kita itu kan kebanyakan memang terlalu anak-anak tuh terlalu di pressure gitu nggak sih, jadinya tuh udah bangun pagi-pagi masih ngantuk, harusnya jam bermain tapi harus dengerin guru ngomong, itu kan ya bikin bikin moodnya keganggu gitu kan ya, nggak selalu. Nggak selalu seperti itu sih. Contohnya adalah kakak saya. Kakak saya itu entah kenapa setiap hari ke sekolah itu kayak semangat aja gitu. Dia fine aja, baik-baik aja, dan dia juara 1 terus gitu. Jadi kayak oke, dia memang seperti itu gitu. Jadi kayak tergantung anaknya ya. Kalau misalnya Tergantung anaknya ya. Oh iya. Jadi tergantung anaknya lagi gitu kan. Kayak anak kedua saya sebenarnya seneng gitu loh dia di sekolah, walaupun dia belum benar-benar ngicipin sekolah normal gitu kan. Karena jadi ini memang kembali lagi orang tua memutuskan homeschooling itu karena melihat karakter anaknya, gitu ya Mbak? Bisa seperti itu, iya. Jadi memang kalau saya sendiri kan memang selalu diskusi dengan anak, komunikasi dulu sama anak. Abang mau nggak sekolah? Saya selalu menawarkan, apakah abang mau sekolah formal? Tidak, abang lebih senang sekolah di rumah gitu. Nah, sedangkan kalau adik, karena ya itu kan, dia sering ditinggalin abangnya, jadi dia berharap di sekolah itu dapat teman banyak gitu. Walaupun kemarin itu pas dia mau tidur, dia sempat bilang, Adek di sekolah bosan mah gitu. Kenapa? Karena masa Adek masih disuruh ngumpulin warna. Adek udah tahu warna. Dia bilang gitu. Oke, jadi gimana? Bosan ya Mbak ya, karena udah ngerti ya. Udah ngerti. Jadi Adek tetap homeschooling sama mama, tapi nanti Adek tetap ikutan sekolah online. Tapi kalau Adek udah bosan, Adek keluar lagi ya ma gitu. Jadi ya udahlah Dek. Jadi kayak kalau dia nggak jelas gitu ya sekolah online dia bosan, dia kan pergi aja begitu ke bak pasir atau nyemplung berenang gitu. Jadi ya. Mbak, aku lanjut bacain lagi ya. Aduh banyak sekali dan waktunya sudah jam 16.43. Iya nggak apa-apa Mbak. Setiap metode aku bacain dari Mbak ini kan udah ya. Kalau Mbak Cevi mau bertanya sehari tanpa ART, gimana mengatur urusan domestik dengan prioritas membersamai anak-anak? Iya nih Mbak, kadang kan kita, masih harus cuci piring, harus masak, atau kayak emang ada schedule nih dari Mbak Clay ini? Saya juga udah sering bilang gitu di Instagram saya, bahwa setiap pagi saya menentukan prioritas saya, kadang-kadang malamnya nih, belakangan. Jadi prioritas saya apa? Misalnya hari ini saya akan fokus ke Clever Doodle sama homeschooling, berarti resikonya pekerjaan rumah tangga akan terbengkalai. Dan itu saya akan diskusikan ke suami, Mas, ini fokusku sekarang di sini sama di sini nih. Nanti kayaknya cuci piringnya bisa malam atau besok paginya lagi. Jadi maaf ya cucian piringnya tumpuk gitu misalnya. Atau kalau setrikanya cuma aku lipet-lipet doang, misalnya kayak gitu. Jadi ya maksudnya berdiskusi juga sama suami. Jadi biasanya tuh suami kalau misalnya sudah tahu seperti itu ketika pulang kantor, kalau sekarang kalau from home ya dia melakukannya sendiri gitu dengan sukarela. Jadi kalau pulang kantor dia ngeliat cuci piring, kadang-kadang dia nyuci piring gitu. Terus jadi ada kerjasama antara suami dan istri ya Mbak? Ya harus kan, karena kan keluarga dibentuk bersama-sama, bukan cuma satu orang aja gitu yang menjalankan kan. Benar banget. Mbak, aku langsung bacain lagi ya. Iya, ini dari Mbak Sinantia Kartika.
setiap metode pendidikan pasti kan ada nih kelebihan dan kelemahannya. Menurut Mbak Kle, kelemahannya apa sih homeschooling ini? Bagaimana mengatasinya selama ini? Menurut pengalaman Mbak? Kalau menurut pengalaman saya, karena saya sendiri sering bolak-balik rumah sakit ya, maksudnya sering berobat gitu. Jadi kelemahannya adalah ketika saya lagi down, homeschooling itu pelajaran di rumah gitu. Kadang-kadang tuh kayak akhirnya keteteran. Cuman di situ saya akhirnya belajar untuk benar-benar membuat schedule. Makanya saya bilang kan di kurikulum saya tentukan dulu nih setahun ke depan gitu. Sehingga kalau misalnya saya akhirnya eh, kompetitif kali ya Mbak ya. Jadi si A kayaknya udah kelar jadinya aku nggak boleh kalah kayak gitu loh Mbak. Mungkin yang dimaksud dari Mbak Ida dari Bekasi. sebenarnya bisa homeschooling, jadi lebih ditanamkan ke tidak perlu terlalu seperti itu, tidak perlu membandingkan diri sendiri dengan orang lain, karena khawatirnya nanti ketika dia tidak menemukan ekspektasi diri dia sendiri, dia akan kesulitan untuk bangkit, khawatirnya begitu. Jadi pastikan dulu apakah anak Mbak Ida ini tahu konsekuensinya jika dia kompetitif seperti itu, dan dia tidak menemukan ekspektasi, apakah dia tahu bagaimana cara mengatasinya gitu. Nah, sebenarnya homeschooling, dia bisa homeschooling dengan cara seperti itu. Jadi diberitahu kompetitifnya bukan sama teman-teman sebaya, kompetitifnya dengan penemu-penemu yang lain gitu. Jadi kayak kan gini, teknologi zaman sekarang itu perkembangannya sangat cepat gitu. Sedangkan pendidikan kayak kurikulum pendidikan, perkembangan di pendidikan di Indonesia ini tidak secepat teknologi. Sehingga misalnya pendidikan di Indonesia ini baru mempelajari apa, teknologi itu udah kayak sampai planet mana gitu kan. Nah, jadi kalau misalnya anaknya Mbak Ida terbiasa kompetitif dengan teman-temannya, ajak untuk kompetitif dengan misalnya ilmuwan Islami yang menemukan astronomi atau apakah dia bisa seperti itu gitu. Jadi goals-nya dia lebih panjang. Jadi bukan cuma satu soal. Kayak kalau ini kan disebutkan misalnya temannya udah selesai nih, dia belum selesai gitu. Iya. Nah, itu kan sebenarnya goal dia sangat singkat gitu, sangat pendek. Nah, kalau misalnya di homeschooling bisa, tapi memang pelan-pelan ajarkan untuk goals-nya dia tuh panjang, karena dalam hidup kita ini nggak bisa kita memiliki goals yang sesingkat itu gitu. Jadi iya kan, dalam mengerjakan berarti diubah mindset penyemangatnya ya, motivasinya diubah. benar. Kalau ini kan motivasinya harus dari orang dari temennya gitu. Kalau ini motivasinya diubah jadi jangka panjang. Kita lihat acuannya para ilmuwan kayak gitu ya Mbak ya. Karena kan kita ke depannya kita nggak tahu anak itu akan bekerja terus-terusan bersama orang lain, atau bahkan dia nanti bekerja di tengah laut, misalnya di rig yang tidak ada kompetitornya sama sekali. Terus dia semangatnya apa? Pemacu semangatnya apa? Gitu ya, kayak suami saya gitu, kerja di rig gitu, dapat tugas di rig gitu, berapa bulan gitu, terus kalau misalnya nggak ada kompetitornya lain, bagaimana caranya dia untuk menyemangati diri dia sendiri? Jadi ya mindset sama motivasinya gitu dirubah gitu. Semoga terjawab Mbak. Oke, Mbak Ida, semoga terjawab ya Mbak Ida, Mbak Farah Aulia di sini akunnya. Terus lanjut lagi dari Mbak Hanin. Assalamualaikum, homeschooling sebaiknya dimulai sejak kapan dan ada jenjangnya kah? Jika suatu ketika anak butuh ijazah untuk persyaratan masuk universitas, bagaimana solusinya? Terima kasih. Oke. Homeschooling itu lagi-lagi tidak punya jenjang. Kenapa sekolah formal itu punya jenjang? Karena dia mengeneralisir semua anak di usia yang sama, kebutuhannya seperti itu. Sedangkan kalau anak homeschooling itu karena dia belajar mengikuti minatnya, jadi terkadang pencapaiannya melebihi anak yang sekolah formal gitu. Maksudnya materi yang dipelajarinya lebih dalam. Seperti itu. Jadi tidak ada jenjangnya. Jadi kalau misalnya saya sempat iseng-iseng ngasih soal kelas 6 SD ke anak saya ya, masalah IPA.
IPA ya. Mm-mm. IPA itu seriously saya cukup kaget, ternyata dia sudah mengerti konsep semua soal itu dan dia bisa menjawabnya. Gitu. Jadi Wow, itu soal IPA ya, Mbak ya? IPA, karena memang dia fokusnya ke sana. Beda dengan soal bahasa, karena dia tidak terlalu suka. Jadi memang, hah, apa ini ya gitu. Jadi kayak banyak bertanya gitu. Ya nggak apa-apa juga bang, abang tuh masih umur segini juga gitu. Yang abang butuhkan adalah baca gitu. Jadi memang untuk homeschooling tidak ada jenjang pendidikan, tidak ada tingkatan-tingkatan ya. Tingkatannya Hmm. itu dilihat dari pencapaiannya. Misalnya, oh dia sudah mengerti mata tambah-tambahan nih. Oke, sekarang naik tingkat, jadi misalnya pengurangan. Setelah itu naik tingkat, jadi perkalian, naik tingkat lagi. Jadi seperti itu tingkatannya. Bukan tingkatan kelas 1, kelas 2, kelas 3, terus kita nggak tahu anak kita udah ngerti apa belum tuh pelajaran yang dipelajari di sekolah. Bukan seperti itu. Nah, untuk mendapatkan ijazah, sekarang itu bisa ikut kejar paket ya. Jadi bisa dilihat persyaratannya untuk kerja paket itu. Ada kok di googling, bisa di googling juga sih, gitu. Berarti kayak gitu tuh kejar paket dari SD, SMP, SMA ya, Mbak ya? Iya, kalau anak mau masuk SD boleh. Kalau nggak salah kemarin itu saya sempat baca anak lulusan ITB, dia usia 18 tahun udah lulus dari ITB. Hah? Iya, karena dia 14 tahun masuk kuliah. Dia 4 tahun di ITB. Jadi 14 tahun dia udah masuk kuliah ya karena itu. Jadi dia kejar karena dia merasa dia sudah bisa. Jadi dia kejar paketnya itu untuk masuk kuliah gitu. Oh, kejar paketnya untuk masuk kuliah. Oh, oke, 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 oke. Kurang lebih seperti itu. Ya, ada Mbak, aku pertanyaan langsung lain? bacain ya. Mbak Fitrianda Salvamas, Mbak, urgensi Dapodik itu untuk anak yang HS gimana? Apakah sejak SD harus sudah mendaftarkan ke Dapodik? Kementerian Pendidikan ya? Iya PAUD ya? kayaknya, Mbak. Enggak sih. Oh. Tadi udah terjawab sih. Enggak. Iya dari tadi tuh ya, enggak kan ya? Enggak harus. Mbak Clay, bagaimana aturan screen time di rumah, Mbak Clay? Ini dari Anak saya dari bayi tidak terbiasa dengan menonton dan screen time. Jadi tidak ada aturan sama sekali. Bebas saja suka-suka dia mau nontonnya kapan. Karena dari bayi tidak dikenalkan yang namanya gadget, dia tidak tergantung dengan gadget. Karena saya sendiri juga tidak terlalu bergantung dengan gadget kecuali di malam hari. Saya akan nonton atau main games karena saya games addict. Jadi bisa di ya, Mbak ya sebenarnya. pagi sampai anak-anak itu tidur malam, TV dan gadget itu tidak menyala, bahkan saya sendiri akan menaruh handphone saya. Jadi mohon maaf kalau ada yang WA saya jawabnya lama banget karena saya akan taruh dan silent. Bila ada pekerjaan atau kebutuhan khusus dengan gadget saya akan izin sama anak saya akan kasih tahu, nah, mama harus menyelesaikan atau mengirim email ini dulu. Kasih waktu mama 30 menit. Setelah 30 menit, mama akan fokus ke kalian lagi. Seperti itu. Dan saya harus menepati janji. Jadi anak juga belajar untuk menepati janji dia. Gitu loh. Mbak itu Jangan udah mulai dari umur berapa tuh, Mbak? Ini bisa aku bayi, contek nih. bayi. Dari bayi? Exactly. Umur berapa, Mbak? Karena bayi itu kan dia sering menangis. Sebenarnya bayi menangis itu sebenarnya kan merasa tidak nyaman. Dia merasa orang tuanya itu pergi, misalnya nih keluar ruangan nih, terus si bayi yang lihat orang tuanya keluar ruangan terus lama tidak balik, itu dia akan menangis. Sepertinya dia causes orang tua yang dia sangat sayangi dan dia sangat percaya itu tidak akan kembali lagi ke dia. Jadi dia nangis gitu. Dan akhirnya ketika orang tua datang dan menggendong, dia akan kembali tenang gitu. Jadi dia percaya gitu orang tuanya ada lagi. Jadi kalau misalnya saya lagi harus kerja atau apa, ya saya akan ngajak ngobrol anak saya itu walaupun masih bayi, masih nenen gitu. Dek atau Bang, maaf ya, Mama harus kerja dulu. Setelah itu nanti Mama akan kembali lagi ke Abang sama Adik. Dan ternyata hal itu selalu diingat sama mereka dan itu menjadi kata-kata ajaib buat kami untuk memberitahukan bahwa saya punya privacy juga gitu loh. Saya punya kebutuhan juga dengan kehidupan profesional saya atau dengan tangga, dengan sosial saya gitu. Seperti itu. Jadi memang sudah bisa diajak ngobrol dari bayi. Gitu. Oh, keren banget. Aku akan mencontoh ini. Karena saya sendiri merasa kadang tuh
kalau apa burn out gitu loh Mbak, kayak udah lelah banget gitu loh. Mbak pernah nggak sih ngerasa gitu Mbak, anak-anak homeschooling semua pernah nggak sih kayak ngerasa aduh lelah banget nih, udahlah nyerah gitu, pernah nggak sih kayak gitu Mbak? Pernah. Saya sering kok minta time out, apalagi kalau mereka lagi bertengkar dan nggak habis-habis gitu pertengkarannya. Walaupun saya jarang mengintervensi pertengkaran mereka. Jadi kalau mereka bertengkar, biasanya saya akan diamin dan saya akan observasi bagaimana cara mereka menyelesaikan pertengkarannya mereka gitu. Tapi bagaimanapun juga teriakan dan emosi negatif itu menular kan, karena bagaimanapun juga itu kan tubuh kita ketika kita lagi emosi, ketika kita lagi marah, tubuh kita mengeluarkan racun kan. Dan ketika kita mendengar orang lain berteriak dan marah, tubuh kita sendiri, tubuh orang lain itu juga akan mengeluarkan racun gitu. Sehingga kita sendiri juga jadi stres walaupun dengar doang, walaupun cuma dengar nih teriakannya dan kita nggak intervensi gitu jadi ikutan stres gitu loh. Iya, jadi makanya kan di Al-Quran bilang kan, seburuk-buruknya suara manusia itu adalah suara manusia yang suka berteriak, itu seperti suara keledai ya kan? Di Al-Quran bilang seperti itu. Jadi memang pernah, dan kalau misalnya stres seperti itu, saya akan minta time out. Atau saya akan mengajak anak-anak, ya udah ayo kita piknik di luar, do nothing, ngapain terserah deh kalian mau ngapain gitu. Jadi saya akan time out, break, terus ngajak senang-senang aja gitu. Gitu sih Mbak kurang lebih. Mbak ini ada pertanyaan bagus nih dari Mbak Astri Depok. Boleh. Mbak Clay, izin tanya, maaf pernah marah nggak sih sama anak dan gimana mengatasi kejenuhan membesarkan anak-anak? Karena secara tidak langsung nih Mbak, sebenarnya ini saya menyambung ya. Ketika kita ngajakin anak kemana-mana, bahkan ikut kita kerja, itu rasanya kayak dibuntutin gitu loh rasanya, kan jadi beda gitu kalau kita tuh kerja sendiri aja nggak bawa anak sama bawa anak, praktisnya tuh beda. Kalau kita kerja bawa anak itu kan kayaknya ribet gitu nggak sih Mbak, atau itu hanya mindset ya sebenarnya? Mindset. Oh, mindset ya. Iya. Jadi sebenarnya ini kembali ke visi dan misi. Makanya saya bilang di awal sebelum homeschooling, coba perdalam visi dan misi keluarga. Kalau saya males ribet orangnya, males ribet ke depannya, males kalau tiba-tiba nanti anak itu merepotkan ketika saya harusnya sudah bersenang-senang sama suami saja gitu kan. Ya anak-anak udah pada besar gitu kan, saya nggak pengen diganggu tuh ya sama masalah-masalah yang nggak jelas gitu loh, pinginnya seperti itu. Jadi kalau marah sama anak itu saya berusaha berpikir ulang. Jadi saya akan mencoba untuk berhitung dulu. Benar-benar udah kesel banget gitu kan. Akhirnya mau nggak mau saya akan mengutarakan amarah saya dalam bentuk kata-kata gitu. Jadi bukan, walaupun kadang-kadang suka akhirnya agak keras gitu kan, agak keras suaranya, cuman masih kata-kata yang keluar itu sesuatu yang bisa dimengerti sama mereka. Masalah kita tuh apa? Jadi anak juga belajar bagaimana cara mengutarakan amarah dia ke orang tua melalui kata-kata, komunikasi. Gitu. Kalau misalnya cuma teriak-teriak, anak kan nggak akan ngerti. Lah ya, emak gue jadi ngeri banget kan gitu. Teriak-teriak, tapi nggak ngerti dia ngapain, dia kenapa juga masalahnya gitu. Apa salahku kan gitu. Jadi untuk mengajar, visi misi kami adalah mengajarkan itu ke anak. Jadi walaupun marah, saya berusaha untuk mengajarkan ketika kamu nanti marah, kamu harus bisa mengutarakan kenapa kamu marah. Kan sering perempuan tuh kalau marah diem, saya juga gitu sih sama. Sejak sama suami saya belajar pelan-pelan gitu kan. Kadang-kadang, kan mas nggak ngerti, kadang-kadang gitu dulu tuh. Kenapa diem aja gitu. Ya karena kan kita sering kali kan disuruh, kalau misalnya itu nangis cengeng, diem berhenti gitu, sering gitu kan. Nah, ini enggak. Jadi saya sendiri juga berusaha untuk mencontohkan itu ke anak saya. Kalau misalnya marah, bicaralah gitu. Jadi saya juga kasih tahu. Tapi dengan cara yang baik ya, dengan cara yang baik ya. Saya sih pernah sih, kayak gitu juga tuh saya tuh diem gitu. Akhirnya diem. Bang, Dek, tau gak sih, Mama kesal. Dan Mama tidak mau menularkan racun Mama ke kalian seperti itu. Karena kan saya juga udah ngasih tahu ke anak-anak, kalau misalnya kita marah, tubuh kita mengeluarkan racun, dan racun itu bisa menularkan orang lain gitu. Jadi seperti itulah kurang lebih. Terus untuk mengatasi kejenuhan membesarkan anak-anak, sebenarnya time out sih. Jalan-jalan. Kalau misalnya sekarang pandemi nggak bisa jalan-jalan, ya mungkin
piknik break aja gitu ya. Mungkin kalau anaknya sekolah online, ya sudahlah, break dulu dari sekolah online-nya, bersenang-senang dulu gitu, jangan memaksakan diri. Kenapa? Kalau misalnya kita lagi jenuh, dipaksakan, yang ada emosi negatif yang muncul gitu. Dan yang paling ampuh itu menurut saya adalah wudhu, mandi, terus habis itu tidur. Jadi saya akan minta izin Atau itu makan kan. enak ya Mbak ya? Makan enak, saya bingung sih Mbak. Enak. Enggak, maksudnya atau disediain cemilan enak-enak gitu buat anak-anak. Nah, itu mungkin anak-anak saya yang kedua seperti itu sih Mbak. Jadi Mbak, ya ini ada tergantung pertanyaan orangnya. lagi nih Mbak barusan. Mbak, yang dimaksud kejar paket saat kuliah tadi berarti nggak perlu ikut paket A, B gitu ya Mbak ya? Enggak Loncat sih. paket C. Iya, bisa seperti itu. Maka Oh, ada persyaratannya deh. Halo, Mbak? ya. Iya. Hah? Iya, ada persyaratannya, bisa dilihat sih di apa namanya, di ujian kesetaraan itu. Oh, gitu. Oh iya 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 benar 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 benar. Di ujian kesetaraan. Kesetaraan.com itu gitu. Mbak, ada contoh nggak sih jadwal keseharian anak-anak, misalkan hari ini belajar apa, atau mungkin Mbak Clay ada contoh kurikulumnya gitu, kasih kasih spill gitu Mbak buat kita. Kalau kurikulum tadi udah saya kasih kan, komponen-komponennya seperti itu. Nah, kalau misalnya jadwal itu saya udah tetapkan, misalnya hari Senin itu hari agama, terus hari Selasa itu matematika, hari Rabu itu bahasa, hari Kamis itu IPA, hari Jumat itu teknik, Sabtu Minggu itu free. Jadi mereka biasanya di hari Kamis atau hari Jumat, saya tanya, kalian mau belajar apa di hari Sabtu dan Minggu? Karena gini, sistem pendidikan kami adalah membuat anak menyukai belajar. Jadi dia mempelajari sesuatu karena dia suka, bukan karena terpaksa. Nah, itu yang saya gali. Sehingga hari Sabtu Minggu kami akan memperdalam pelajaran yang dia suka. Kayak Abang lagi suka yang namanya mengedit gambar, mengedit foto di Photoshop sama di Adobe Illustrator. Karena dia ingin membuat desain kan, 3D kan, desain 3D. Ya udah, berarti Sabtu Minggu kita akan melakukan itu gitu. Nah, di sini tuh kalau misalnya hari Senin agama bukan berarti saya mengajarkan full agama gitu ya, enggak juga. Jadi kadang-kadang kita akan membahas. Jadi saya akan membahas misalnya beberapa surat apa ayat dalam Al-Qur'an, lalu terkadang nanti ada hubungannya dengan matematika, dengan bahasa, dengan IPA, dan itu nanti akan dibahas lagi gitu loh. Jadi itu hanya sebagai apa ya, panduan saja. Kami akan fokus belajar tentang agama, tapi nanti prakteknya bisa mempelajari materi yang lainnya juga gitu. Oh, gitu. Oke, baik, baik, baik. Wow, sudah jam 5 ternyata Mbak, jam 5 lebih 5 menit. Oke, mungkin Mbak Clay, dari Mbak Clay ada pesan yang ingin disampaikan kepada bunda-bunda di sini yang anak-anaknya lagi homeschooling atau ingin memutuskan untuk homeschooling tapi masih maju mundur, atau memberikan pesan juga bagaimana sih caranya kita bisa tahu nih bakat dan minat anak itu gimana gitu Mbak. Jadi kalau misalnya sekarang itu kalau memutuskan ingin homeschooling, coba dulu observasi kelebihan dan kekurangan orang tua yang akan menjadi guru anak-anak. Kenapa? Karena nanti mereka lah yang harus mempelajari semua materi sebelum mengajarkan ke anak-anak gitu. Terus observasi juga kelebihan dan kekurangan anak-anak untuk melihat bagian mana nih yang harus diperdalam dan bagian mana yang harus diulang. Jadi kan kalau di sekolah mungkin dia sudah naik kelas nih, tapi mungkin ada beberapa bagian di sekolah, pelajaran di sekolah yang tidak dia mengerti, dan itu bisa diulang di homeschooling. Walaupun dia udah kelas 3 SD, bisa tuh diulang tuh konsep tambah-tambahan gitu loh. Seperti itu. Jadi, terus kalau mau homeschooling, jangan memiliki mindset seperti sekolah formal, karena berbeda. Karena setiap anak itu kan memang berbeda dan setiap keluarga itu berbeda, kemampuannya juga masing-masing. Jadi jangan disamakan dan jangan dibandingkan. Jangan pernah membandingkan anak, jangan membandingkan keluarga kita aja. Jadi tanamkan rasa bersyukur aja. Bersyukur, alhamdulillah gitu. Terus
Untuk materi homeschooling itu bisa menggunakan kurikulum, bisa juga tidak. Jadi tergantung. Kalau saya pakai kurikulum itu untuk keep on track saya sendiri, biar saya fokus gitu. Karena dalam homeschooling, yaitu anak yang menentukan apa yang akan dia pelajari, bukan guru yang menyuapi pendidikan ke anak. Jadi orang tua sebagai fasilitator. Terus sebelum mulai homeschooling juga harus melihat budgeting. Jadi itu karena penting banget kan. Jangan sampai pada fase seperti ini, terus ingin homeschooling seperti keluarga itu, akhirnya budgetnya bisa bengkak gitu. Jadi memang itu harus hati-hati dan harus memiliki komunikasi yang baik dengan pasangan gitu. Dan selalu berusaha untuk fokus terhadap apa yang sedang terjadi saat itu. Misalnya kalau lagi main sama anak, fokuslah main sama anak. Terus kalau misalnya lagi mengajarkan materi ke anak, fokus mengajarkan materi ke anak, dan tetap konsisten terhadap visi dan misinya gitu. Jadi kalau misalnya lagi emosi, karena visi misinya pengen mengajarkan anak menjadi anak yang baik, ya kita juga tidak bisa memberikan contoh misalnya emosi di depan anak. Gitu. Nanti kan anaknya jadinya belajar untuk seperti itu. Kurang lebih begitu sih, Mbak. Oke, kalau gitu Mbak Clay, makasih banyak atas ilmunya yang luar biasa. Mencerahkan sekali, bermanfaat banget. Teman-teman di sini juga bisa follow Instagram Mbak Clay untuk tahu kegiatannya Duo Bolangs dan inspirasi ide mainan anak-anak yang super kreatif dan itu bisa diambil dari benda di sekitar kita. Terima kasih banyak Mbak Clay, semoga sehat selalu. Salam untuk Duo Bolangs. Iya, terima kasih banyak juga buat kesempatannya. Semoga semuanya sehat dan bahagia dan diberikan kesabaran lebih. Amin. Amin ya rabbal alamin. Oke, saya dari host mewakili dari Tunas Muslim, mohon pamit, mohon maaf bila ada banyak salah kata. Semoga peserta di sini semua menyimak dengan baik dan senang gitu mendapat materi ini. Amin, semoga bermanfaat. Oke, saya pamit dulu. Terima kasih semua. Terima kasih Mbak Clay. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.